Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Osin Fabila. Oke, di video kali ini aku di seputar Indodax ya. Nah, di video yang kemarin teman-teman ada yang tanya, haul itu apa sih kak, dan limit order itu apa? Nah, seperti yang pernah saya bilang di video sebelumnya, jadi haul itu maksudnya kita tahan. Haul artinya ditahan ya, atau kita di sini untuk trading. Kalau di Indodax itu kan spot ya, kalau di Binance itu ada spot, ada futur ya, futur. Kalau di forex seperti XM itu forex. Nah, kalau forex itu kayak gold seperti itu ya, emas kayak gitu ya, logam seperti itu. Kalau trading di future itu ya sama kayak di kayak di spot ya, kayak BTC ada seperti itu, Dogecoin, Shiba Inu dan koin-koin yang lainnya. Nah, di sini aku mau sampaikan kalau haul itu artinya kita membeli tapi jangka panjang, nggak langsung dijual. Nah, contoh kalau kita spot untuk di haul atau untuk jangka panjang itu enggak resiko. Contohnya seperti ini ya. Jadi ya resiko tapi resikonya kecil ya. Contohnya seperti ini. Misalkan teman-teman membeli koin, contoh teman-teman membeli koin Doge. Oke, koin Doge teman-teman membeli di harga, misalkan sekarang harganya berapa dan harga tertingginya berapa. Nah, kemarin harga tertingginya itu 2.850. Nah, di sini udah mencapai 3.250. Di video sebelumnya aku pernah bilang kalau Dogecoin ini akan turun karena dia udah pump. Dia akan turun, kemungkinan kalau turun baru teman-teman bisa serok lagi. Nah, kemarin beneran turun berapa di sini? 2050 ya. Nah, misalkan teman-teman nyerok di sini, kemungkinan itu sudah opit banyak. Nah, kalau kita mau spot itu gimana caranya? Nah, di sini kan ada 1 hari, 1 minggu, 1 jam, 15 menit dan ini lainnya. Nah, di sini 15 menit contoh. Ini di sini volumenya turun. Nah, untuk di 1 jam apakah volumenya turun? Nah, sama, volumenya masih turun. Di 1 hari apakah masih turun? Sama, volumenya masih turun dan kemungkinan dia akan turun dulu baru kemungkinan naik. Nah, di sini untuk di 1 minggunya gimana? Nah, 1 minggunya aja di sini pump. Nah, dia kalau di 1 minggu kemungkinan dia akan naik, misalkan naik itu di area sini ya. Di area sini, tapi nanti tetap turun lagi, membentuk candle ya. Jadi teman-teman bisa memasang di harga 2100, 2300, 2200 seperti itu. Sekarang 2300. Nah, atau teman-teman bisa memasang juga di 1600 kan bisa aja ya. Contoh seperti di area sini, dia kan habis pump. Dia habis pump, terus dia kan pasti turun. Dan biasanya kalau habis pump tinggi gini, dia akan seperti ini perjalanannya. Dia nggak misalkan naik turun itu cuma di area sini. Jadi kemungkinan ini nanti akan di area 2500, 2300, 2100 naik turun. Nah, kalau volume seperti ini bagusnya kita tradingnya apa? Scalping, nggak haul. Tapi kalau teman-teman mau haul, misalkan contoh di sini teman-teman dibeli di harga 2000. Misalkan teman-teman belinya 100.000. Nah, 2000 harganya kan 2000 ya. Kalau beli 100.000 dapatnya berapa koin kan seperti itu. Misalkan kalau beli 10 koin itu kan 200.000 ya. Kalau beli 2 juta berarti tinggal mengalihkan saja. Nah, kalau kita haul itu otomatis kita beli tapi nggak dijual. Nah, di sini walaupun nanti misalkan contoh teman-teman belinya 100 koin kali 2000 berapa? Teman-teman tinggal mengalihkan di kalkulator ya. Nah, nanti di situ misalkan teman-teman udah beli terus tiba-tiba harganya turun, per koinnya turun 2000 jadi 1700. Otomatis teman-teman minus per koinnya kan 300 perak ya. Nah, kerugian kita di mana? Resikonya koin kita tetap jumlahnya tetap sama, misalkan 200 koin, cuma harganya beda. Kalau harga pembelian kita itu kan 200 kali 2000. Nah, karena harganya turun jadi 1700, jadi 200 kalikan 1700. Nah, artinya di sini cuma harganya yang turun tapi jumlah koin tetap. Nah, gimana tipsnya biar kita nggak loss? Nah, makanya sering aku bilang kalau teman-teman misalkan punya modal nih 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Nah, jangan semuanya dibelikan. Kenapa? Coba belikan yang pertama 10% dulu. Kalau kita niatnya mau haul ya.
setelah belikan 10% ternyata habis kita beli dia masih turun lagi. Nah pas posisi di bawah teman-teman lagi jemput lagi pakai 10%, contohnya seperti itu. Jadi misalkan minus pun nggak kegedean. Jadi kalau kita misalkan udah beli di atas terus tiba-tiba turun, kita beli lagi di bawah, otomatis kan harganya kan jadi berkurang. Yang tadinya misalkan minusnya 10%, jadi minusnya tinggal 5%, seperti itu ya. Terus kalau misalkan kita sudah beli di bawah itu sudah beli, terus tapi jangan semuanya itu uang yang deposit 100% itu jangan dibelikan semuanya, minimal kita harus punya stoknya. Jadi makanya aku bilang belikan 10% dulu, 10% dulu. Nah kalau di satu koin kita masih minus, oke, tapi modal kita kan masih, nah dan sedangkan itu posisinya benar-benar bagus, benar-benar turun di bawah. Nah kita bisa ambil kesempatan untuk membeli koin yang lain, yang sekiranya bisa menguntungkan. Nah yang tadi di hold tadi ya udah biarkan saja. Nah kita menemukan koin yang benar-benar pas posisinya lagi di bawah banget, ya udah kita bisa beli menggunakan modal yang sudah ada, tapi jangan semuanya. Nah jadi walaupun yang satu minus tapi yang satu kan masih bisa profit. Jadi seperti itu. Nah kalau misalkan teman-teman emang niatnya trading, pengen hasil harian tapi pengen juga hold untuk jangka panjang. Nah sistemnya seperti ini. Jadi teman-teman ada yang di hold, ada juga yang di scalping. Scalping itu gimana? Scalping itu ya hitungan cepat ya. Jadi pas naik turun volume, jadi kita langsung beli, pas naik jual, nanti nunggu turun lagi naik jual. Jadi itu biasanya kalau pengalaman aku itu aku menggunakan limit order. Jadi kira-kira turunnya sampai di angka berapa, nanti naiknya di angka berapa, jadi aku otomatis beli dan jualnya otomatis. Jadi lebih enak dan kita nggak harus mantengin market setiap jam ya. Nah beda lagi kalau kita tradingnya di future ya, kalau kita tradingnya di future, di Binance atau di market lainnya, nah kita itu hitungannya bukan spot ya. Yang spot kan ada, yang future kan ada. Kalau future itu bisa jual, bisa beli. Jadi kalau pas harga pump udah mentok pumpnya, nah kita bisa memulai untuk ambil di short. Kalau harganya udah turun, itu kita bisa beli dari bawah, buy. Kalau dari atas itu sell, seperti itu. Jadi perbedaannya spot sama future itu cuman kalau spot itu ya belinya cuma di bawah, jual di atas. Kalau future itu ada dua, bisa sell di atas, bisa beli di bawah, seperti itu perbedaannya. Next aku akan kasih contoh di Binance ya, karena di sana kan ada dua, future sama spot. Jadi dua-duanya bisa. Jadi seperti itu ya teman-teman, buat yang belum paham tentang apa itu di hold dan limit order. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.